Sinyal radio misterius. Di balik teknologi yang tampaknya sederhana, sinyal radio memegang peranan penting dalam mentransmisikan informasi. Sinyal radio bisa didengar oleh banyak orang secara bersamaan. Tetapi, beberapa informasi yang disampaikan hanya dapat diterjemahkan oleh orang-orang tertentu. Berikut beberapa sinyal radio misterius yang pernah terdengar. Sinyal Wow SETI. Pada 15 Agustus 1977, Dr. Jerry R. Ehman ketika bekerja dalam proyek SETI di teleskop radio Big Ear di Ohio State University mendeteksi sinyal menarik perhatiannya karena sinyal data yang diterimanya cukup unik dan dia tidak pernah menemukan sinyal seperti itu sebelumnya. Dia kemudian mulai mencatat dan melakukan perhitungan matematika, lalu menandai karakter 6EUQJ5 yang diterjemahkan sebagai wow. Sinyal ini diduga berasal dari barat laut cluster globular M55 di konstelasi Sagittarius. Semua orang gempar dengan berita ini, tapi banyak spekulasi bahwa itu mungkin saja berasal dari satelit militer rahasia atau potongan sinyal dari bumi yang memantul. Dari keraguan tersebut, para astronom ingin menangkap sinyal tersebut dengan jelas lagi untuk memastikan sinyal transmisi tersebut benar-benar dari alien atau hanya suara kebisingan alam semesta saja. Mereka menggunakan radio Big Ear yang lebih canggih sehingga dapat menangkap sinyal transmisi yang lebih jernih. Tetapi mereka tidak menangkap transmisi serupa. Mereka beralih ke bumi belahan lain, dan dengan waktu yang berbeda, tetap hasil yang diinginkan tidak pernah muncul. The Cuban Lady. Pada tahun 2012, masyarakat Amerika mendengar transmisi misterius berbahasa Spanyol, yaitu seorang wanita yang sedang menyebutkan kode atau angka-angka yang tidak bisa ditafsirkan. Angka-angka acak itu diulang lebih dari 18 kali, berjumlah 150 kelompok pesan, dan berdurasi lebih dari 20 menit. Transmisi itu langsung populer di masyarakat hingga muncul berbagai spekulasi. Banyak orang percaya bahwa itu pesan yang dikirim untuk mata-mata. Pemerintah Amerika pun memulai investigasi dan mendapati sinyal transmisi tersebut disiarkan oleh kode number station HM01. Namun, isi dari pesan itu belum dapat diterjemahkan. Kalian mungkin bertanya, kenapa pada zaman sekarang orang-orang masih menggunakan number station? Bukankah banyak opsi yang lebih mudah untuk terhubung satu sama lain, seperti melalui telepon, email, atau aplikasi pesan singkat? Jawabannya karena semua itu mudah diretas. Jadi number station adalah pesan satu arah yang biasanya digunakan oleh militer untuk memberikan instruksi pada mata-mata di wilayah negara asing. Mereka membawa pesan transkripsi dalam bentuk kelompok angka atau huruf, menggunakan suara otomatis, kode Morse, atau mode digital. Russian Woodpecker. Selama tahun 1970-an, sinyal Woodpecker Rusia atau Uni Soviet mengganggu layanan komunikasi dan berdampak pada frekuensi dari 4 hingga 27 MHz yang terdengar di seluruh dunia. Sinyal itu dinamakan sistem radar duga. Pada masa itu terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan negara barat. Jadi, tujuan dibuatnya sistem radar duga adalah
untuk memberikan peringatan dini kepada Uni Soviet tentang serangan rudal yang akan datang, dan juga sebagai pelatihan cara merespon jika rudal musuh menyerang. Radar duga ini mengacaukan layanan komunikasi, penyiaran, bahkan sampai memperburuk layanan pesawat terbang. Ketakutan akan gangguan radar duga yang dapat mengakibatkan pesawat mengalami kecelakaan membuat berbagai perusahaan teknologi berusaha membantu dengan memantulkan kembali sinyal woodpecker itu kembali ke asalnya. Namun usaha itu tidak memberi dampak signifikan hingga pada akhir tahun 1980 intensitas sinyal itu mulai berkurang seiring membaiknya hubungan politik Rusia dan negara Barat. Siaran V15. Stasiun ini diaktifkan kembali pada bulan Juni 2016 setelah tidak aktif sejak tahun 2001 yang disebut sebagai siaran VP15. Stasiun ini disinyalir sebagai stasiun propaganda reguler dari Korea Utara, tetapi pada waktu tertentu, pada hari tertentu, dalam seminggu akan menyiarkan angka-angka untuk mata-mata Korea Utara. Siaran V15 disajikan sebagai daftar tugas untuk mahasiswa, terdiri dari subjek mata pelajaran, yaitu matematika, kimia, fisika, dan lainnya, serta pengantar musik dan pengantar penerima bersifat khusus. Halaman dan nomor diucapkan sebagai puluhan dan ratusan, dengan halaman antara 100 dan 999 inklusif, dan angka antara 10 dan 100 inklusif. Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa siaran V15 sebagai siaran pendidikan hanya sebuah kamuflase untuk mengecoh Badan Intelijen Korea Selatan. V15 adalah siaran untuk mengirim pesan kepada mata-mata Korea Utara yang ada di Korea Selatan. Semenjak transmisi tersebut diterima, Korea Selatan mulai bersiap akan kemungkinan serangan yang akan dilancarkan Korea Utara. Hal ini juga memicu kekhawatiran negara-negara sekitar akan spionase yang mungkin dilakukan Korea Utara ke negara mereka. Tetapi pihak Korea Utara menepis semua tuduhan itu. Mereka menyatakan bahwa siaran V15 murni siaran pendidikan, bukan siaran propaganda atau pengirim pesan rahasia pada mata-mata seperti yang dituduhkan. 2833호 전문을 보내드리겠습니다. 조수 21조, 조수 21조, 본문 374, 79, 686, 53, 468, 80. 다시 한번 불러드리겠습니다. 2833호 전문을 보내드리겠습니다. Sekian misteri hari ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Selamat malam semua.